Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kita akan melanjutkan tema yang berkaitan dengan seorang muslim ketika dia berinteraksi atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya. Poin yang pertama adalah semestinya dia menjadi seorang mukminun yaqidh, seorang mukmin yang beriman, yang hidup iman. Di setiap langkah, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap nafasnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Duduknya, berdirinya, tidurnya, berjalannya, semua mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Yang kedua, muti'un amra rabbih. Seorang mukmin dia akan taat seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah An-Nabawiyah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya ada dua hal yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-amru dan yang kedua adalah an-nahyu. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi Al-Quran semuanya seputar itu, perintah atau larangan. Kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu karena di dalamnya ada maslahat, ada manfaat. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu karena di dalamnya ada madarat, ada bahaya. Maka oleh karena itu ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti secara otomatis kita harus memahami bahwa ini adalah kebaikan, ini adalah maslahat yang Allah inginkan kepada kita. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, maka kita harus meyakini bahwa di sini ada bahaya, di sini ada madarat yang akan kita rasakan jika kita melakukannya. Maka fala bid'a ayyakuna al-muslim as-sadiq muti'an lillahi fi amrihi kullihi. Tidak mengherankan seorang mukmin yang imannya benar pasti dia akan taat kepada Allah dalam segala perintahnya, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sekalipun perintah tersebut bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keinginannya. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah terpatri keyakinan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti membawa kebaikan, pasti membawa maslahatnya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya siap mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari risalah, dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya harus ditaati,
bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidak akan dikatakan sebagai seorang beriman, mereka bukanlah orang beriman kecuali ketika ada permasalahan, ketika ada persoalan, ketika ada suatu problematika, mereka kembalikan solusinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ketaatan yang mutlak, ketaatan yang totalitas, yang penuh, bukan ketaatan yang sebagian. Kalau ketaatan yang sebagian, Allah singgung di dalam ayat yang lain, ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kalian termasuk orang-orang yang mengimani sebagian Al-Qur'an kemudian mengkufuri atau meninggalkan yang lainnya? Ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Dalam Islam harus mutlak totalitas. Ketaatan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun ketaatan tersebut, perintah tersebut terkadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tidak boleh sebagian-sebagian. Oh, saya sholat saja, yang lain tidak. Oh, saya zakat saja, yang lain tidak siap. Oh, saya haji saja, yang lain tidak siap. Tidak bisa. Harus totalitas. Sholat juga, zakat juga, haji juga, puasa juga, semuanya totalitas. Ada sebagian mengatakan yang penting kan hatinya. Masalah pakaian, jilbab itu urusan lain. Tidak begitu, ya. Yang diinginkan oleh Allah, pakaiannya juga sesuai dengan pakaian yang diajarkan di dalam Islam. Hatinya juga sama. Jadi luar dan dalam harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kalau tidak semua orang wanita itu kalau yang berpakaian muslimah berjilbab itu hatinya baik. Tapi benar juga tidak semua yang tidak berpakaian hatinya juga baik. Kedua-duanya ada. Islam menginginkan kedua-duanya, baik dalam berpakaian, baik juga dalam mengelola kondisi hatinya masing-masing. Jadi zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bagaimana seorang muslim menunjukkan keimanannya di hadapan Allah adalah ketika dia taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi, merasa bertanggung jawab terhadap beban amanah yang diberikan kepadanya. Setiap kita punya amanah, setiap kita punya tanggung jawab, maka tanggung jawab dan amanah kita harus kita perhatikan dengan baik-baik. Orang tua tanggung jawabnya berbeda dengan anak. Anak juga tanggung jawabnya berbeda dengan orang tua. Seorang petani dengan seorang tukang becak juga berbeda. Seorang pimpinan dengan bawahannya juga berbeda. Masing-masing ada tanggung jawabnya yang harus diperhatikan, ditunaikan dengan sebaik mungkin. Seorang pelajar, seorang santriwati, santriwan, tugas dan amanah yang paling utama adalah belajar dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya dari ilmu, ya, yang harus dia pelajari dengan tekun, dengan penuh kesabaran, dengan penuh harapan dan cita-cita. Itu harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Semuanya harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian itu punya tanggung jawab, dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengecek sejauh mana tanggung jawab amanah tersebut sudah saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalian misalkan sebagai seorang anak yang diamanahi oleh orang tua sudah bekerja keras luar biasa, memberikan dan menyokong, mensupport semua kebutuhan kalian semuanya, juga harus merasa bahwa saya harus menunaikan tanggung jawab sebaik-baiknya dari orang tua yang telah menyekolahkan saya dan juga membiayai saya, memenuhi semua kebutuhan saya. Semua yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, uang sekian yang diberikan orang tua buat apa setiap bulannya? Nah, kamu ngapain saja di sekolah? Apa yang kau lakukan? Sekarang sudah sampai mana tugas dan tanggung jawabmu, amanahmu, kewajibanmu, dan begitu seterusnya. Masing-masing akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung jawabnya. Baik, barangkali itu ya yang bisa kita sampaikan, kita ingatkan untuk diri kita masing-masing ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan hidayah, ridhonya kepada kita semuanya dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melaksanakan setiap amanah tanggung jawab yang dibebankan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها